dengan dokter anak ya, tinggalnya di Gunung Sindur. Aktivitas sehari-hari mengajar di dosen di FK UIN dan praktek juga di Puspitek ya. Pagi hari ini saya diminta oleh ibu saya untuk menyampaikan topik ya terkait untuk pagi hari ini. Saya mohon maaf sebelumnya karena terlambat karena memang macet ya. Dari Gunung Sindur menjadi 2 jam perjalanannya dari sana ke Jakarta Selatan. Jadi ada 2 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait tumbuh kembang anak dan yang kedua terkait stunting ya, karena ini banyak terjadi juga di masyarakat ya. Yang pertama tumbuh kembang dulu. Apa sih tumbuh? Apa itu kembang? Yang tahu ibu? Jadi tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel setengah jaringan. Bisa indikatornya adalah bertambah tinggi, badan, berat badan, bertambah berat badan. Ya, itu indikatornya. Sedangkan kalau berkembang itu bertambahnya struktur fungsi kemampuan anak yang lebih komprehensif. Ya. Jadi kemampuan anak dalam mendengar, dalam melihat ya, dalam bergerak, ada motorik kasar, motorik halus ya. Kemudian dalam berkomunikasi, dalam berbicara, kemampuan kognitifnya ya, dalam dia mengenal atau membandingkan, dalam memecahkan masalah ya, dalam belajar atau dalam bersosialisasi, dalam kemandiriannya, berkreativitas, dalam berspiritual dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai perkembangan. Jadi anak itu seiring bertambahnya usia akan bertambah, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dari segi tinggi badannya ya, kemudian berat badan pun juga akan bertambah. Dari segi berkembang, otaknya akan semakin lama semakin berkembang. Jadi anak yang tadinya mungkin dari bayi ya, dia mungkin 6 bulan duduk gitu ya, setahun dia bisa berdiri, berbicara dan seterusnya, sampai akhirnya dia yang dia belum bisa membaca, belum bisa menulis, dan nanti bisa membaca, menulis dan seterusnya, sampai dia memasuki level pendidikan ya, dari TK, PAUD, SD dan seterusnya. Itu kita sebut ada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak ya. Yang pertama adalah faktor intrinsik atau dari dalam. Umumnya ini adalah faktor kita sebut sebagai faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian yang kedua ini yang paling berperan juga adalah faktor ekstrinsik. Artinya apa? Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dari kandungan sampai dia lahir. Ya. Artinya faktor-faktor ini tentunya sangat berpengaruh ya, dari mulai faktor keluarga, ya, kemudian faktor pendidikan lingkungan sekolah, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam menunjang tumbuh kembang anak itu ada 3 hal yang penting ya. Ada asuh, asi, dan asa. Sekarang kita bahas satu-satu dari asuh. Bagaimana sih pola asuh yang baik itu ya? Yang pertama, kita memberikan kebutuhan fisik biologis yang memadai. Artinya apa? Anak diberikan sandang, pangan, papan yang optimal ya, yang cukup, sesuai, yang cukup, memberikan nutrisi ya, imunisasi, kebersihan tubuh, pakaian dan seterusnya ya. Anak difasilitasi untuk memperoleh fisik yang sehat. Yang kedua tadi adalah nutrisi ya, tentu anak harus diberikan makanan-makanan yang sehat dan gizi seimbang ya, dan ini tentu diberikan sejak anak dalam kandungan sampai anak lahir ya. Sejak anak lahir mungkin diberikan ASI selama 6 bulan, kemudian MPASI dinyatakan sampai 2 tahun. Kemudian penting juga yang ketiga adalah imunisasi ya. Imunisasi ini penting sekali karena ini harus diberikan secara kontinu ya, minimal imunisasi yang wajib ya, dari anak usia dia lahir sampai usia 18 bulan, dan nanti ada ulangan lagi saat usia 5 dan 6 tahun ya. Kemudian kebersihan ini penting ya, baik bisa makanan, minuman, dan lingkungan. Aktivitas fisik anak ya, anak tuh butuh untuk bermain ya, butuh juga untuk beristirahat. Jadi kita juga harus memfasilitasi anak
kita harus memanage waktu anak itu dengan baik. Jadi jangan anak full disuruh les, gitu ya, tanpa adanya waktu bermain. Jadi harus seimbang tuh antara dia belajar, ya, dia les, dan dia bermain. Karena anak itu kodratnya adalah bermain, jadi jangan dipaksakan untuk selalu belajar, karena ada fase-fasenya. Dengan kita memberikan memediasi dia untuk beraktivitas, ya, untuk bermain, ya, ini akan merangsang berbagai macam hormon pertumbuhan, ya, bisa juga merangsang berbagai macam perkembangan tulang, otot, dan bagian sel saraf. Jadi kalau misalkan anak hanya fokus bermain tidak belajar, tidak seimbang. Jadi harus seimbang antara belajar dan bermain. Kemudian tentunya kita juga harus memberikan anak ini supaya menjadi sehat, ya. Dengan apa? Tadi dengan imunisasi, dengan datang ke posyandu, ya, untuk menimbang tinggi badan dan berat badannya si bayi, ya, atau si anak. Kemudian perlu juga untuk memberikan vitamin A misalkan, ya, pada usia minimal 6 bulan sekali, ya. Kemudian perlu juga untuk kita men-screening, mendeteksi tumbuh kembang anak kita. Kira-kira udah sesuai belum nih, sesuai usianya, gitu ya. Apakah berat badan dan tinggi badannya kategori gizinya baik atau tidak. Kalau misalnya ternyata, nanti akan saya bahas lebih lanjut di stunting, ya, ternyata dia kategori gizinya kurang atau berat badannya kurang, tinggi badannya misalnya sesuai dengan usianya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting banget untuk kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi anak kita, ya. Saya rasa kalau di daerah Jakarta posyandu setiap bulan, ya. Iya, Nah, setiap bulan. Kemudian puskesmas kan ada tingkat kelurahan, kecamatan, gitu ya, rumah sakit juga banyak. Tinggal kesadaran orang tua untuk memeriksakan anak. Minimal untuk tadilah men-screening tumbuh kembang dia, minimal untuk timbang berat badan, gitu ya, tinggi badan. Kemudian tadi kalau perlu imunisasi juga yang memungkinkan, ya. Kemudian kalau memang ada keluhan, ya harus diobati ke fasilitas kesehatan terdekat. Tadi kategorinya adalah asuh. Ya. Yang kedua adalah asih. Asih ini adalah apa? Kita memberikan kasih sayang dan emosi pada anak. Karena anak ini kita butuh menciptakan rasa aman, rasa nyaman, ya, bagi si anak. Anak itu perlu diberikan perhatian, perlu diberikan contoh, bukan untuk dipaksa, ya. Perlu dibantu, dimotivasi, dihargai, dididik dengan penuh kegembiraan, dan melakukan koreksi dengan kegembiraan dengan kasih sayang. Artinya apa? Poin kasih sayang dan emosi ini kita dalam merawat anak itu harus dengan rasa kasih sayang. Jangan ada poin pemaksaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya pengen anak saya ini misalkan menjadi seorang dokter misalkan, gitu ya. Udah, kamu pokoknya belajar aja seharian, nggak boleh main, nggak boleh nonton misalkan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita memberikan rasa kasih sayang kepada anak kita, tetap memfasilitasi apa yang anak kita suka, ya. Mungkin kalau anak-anak PAUD, ya, PAUD tuh masih berubah cita-citanya, pengen jadi polisi lah, pengen jadi pilot, pengen jadi guru, ya, atau bahkan mungkin ada yang menjadi dokter, gitu ya. Jadi masih berubah cita-citanya. Tapi setidaknya dari dia usia PAUD, SD itu kita harus selalu memberikan kasih sayang yang penuh, ya. Kita memfasilitasi apa yang dia pengen. Kalau misalkan memang dia memiliki bakat di bidang seni misalkan, ya udah boleh kita fasilitasi untuk dia melukis misalkan, atau mewarnai, atau dia suka bernyanyi misalkan, atau menari misalkan, atau dia suka olahraga nih, suka futsal, ya boleh difasilitasi. Tapi artinya jangan ada poin pemaksaan di situ. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Kita pengen anak kita menjadi penghafal Al-Quran misalkan, tapi kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah memberikan contoh. Anak akan melihat, orang tuanya aja main handphone, orang tua saya aja nggak sholat, orang tua saya aja nggak baca Al-Quran, kenapa saya harus baca Al-Quran? Jadi anak itu akan memberikan, melihat apa yang dilakukan orang tua. Jadi orang tua memberikan sayangnya ke anak, tapi yang terpenting adalah teladan. Teladan bagi anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir adalah asah.
Asih, dan asa. Asah di sini adalah kita memberikan kebutuhan stimulasi. Ya. Jadi anak perlu diberikan stimulasi dari sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensoriknya, motoriknya, emosinya, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, spiritual. Ya. Kenapa kita perlu memberikan stimulasi? Karena justru pada usia anak nih ya, usia antara 0 sampai 6 tahun yang usia PAUD itu adalah usia-usia emas, di mana sel-sel otak itu sedang berkembang. Nah, pada saat pengembangan sel-sel otak ini, dengan kita memberikan stimulasi yang baik, ya, tentu anak akan bisa lebih maksimal dalam mereka bereksplorasi. Ya, jadi orang tua ini perlu memberikan rangsangan, ya. Seperti apa rangsangannya? Sebenarnya ini kan tidak terlalu ribet ya. Misalkan kita setiap kali anak mau tidur, ya, kita mendampingi untuk membacakan buku cerita. Ya. Itu kalau kondisi dia sebelum tidur kita bacakan buku cerita, itu luar biasa sekali manfaatnya. Ya. Kita melatih dia agar anak tersebut bisa mengembangkan imajinasinya dia, kemudian mungkin kreativitas dia, melatih juga dalam berbicara ya. Setiap hari satu buku aja minimal untuk dibaca. Kemudian setelah sebelum tidur dibacakan doa dan kita sampaikan apa yang kita inginkan untuk anak kita. Ya, nggak usah banyak-banyak. Misalkan besok bangun sholat subuh, misalkan gitu ya. Atau besok berangkat sekolahnya tidak terlambat, misalkan seperti itu. Atau besok anak nggak boleh ya jangan sampai sholat subuhnya terlambat. Jadi kita salah satunya kita berikan motivasi, kita berikan stimulasi. Atau misalkan saat anak-anak kita ini bangun tidur, ya, bangun tidur. Kadang-kadang bangun tidur itu kan kondisinya ini ya, masih ngantuk ya, bunda-bunda ya, masih ngantuk. Jadi alangkah baiknya saat dia bangun harus ada fase jeda dia untuk diam dulu ya. Dia diam dulu, bangun, kita bangunkan secara baik-baik. Dek, bangun dek, sekarang udah azan subuh misalkan ya. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada duduk dulu, tiduran dulu. Jadi ada waktu 5-10 menit lah. Karena kadang-kadang anak itu kalau terlalu terburu-buru kita bangunkan, dia kaget. Nanti yang ada emosinya labil ya, pagi-pagi ngambek jadinya, pagi udah kesel ya. Nanti yang ada udah berantem jadinya. Jadi suasana paginya tidak menyenangkan. Padahal anak itu justru di pagi hari dia akan happy untuk misalkan dia mau sekolah nih ya. Kalau dari pagi kita udah membuat senang dia ya, kita membangunkan dengan cara yang baik. Karena kalau anak itu kita bicarakan dengan baik-baik, dia akan mengerti. Tapi kadang-kadang kalau kitanya udah kesel duluan, anaknya juga kesel duluan gitu ya. Jadi harinya kurang menyenangkan. Kita penting untuk melakukan stimulasi. Jadi poin tadi, 3 poin tadi, ASI, asuh, dan asa. Ini kita berikan ke anak kita. Ya. Nah, diharapkan dengan kita memberikan ASI, asuh, dan asa, kita harapkan tubuh rumah anak kita akan jauh lebih optimal. Nah, selanjutnya saya mau memberikan topik yang kedua, yaitu tentang stunting. Ya. Stunting itu apa sih? Gitu ya. Ada yang sudah tahu, bunda-bunda sekalian? kurang gizi ya, Kurang gizi ada lagi? tidak sesuai. Ya. Jadi kalau stunting artinya dalam segi bahasa ya, kita sebut pendek. Ya, atau dia memiliki tinggi tidak sesuai dengan usia teman-teman sebayanya. Gitu. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk usianya dikarenakan adanya kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan ya, pada masa awal kehidupan sampai usia 2 tahun. Kadang-kadang setelah 2 tahun juga belum terdeteksi ternyata dia kok lebih kurus ya, kok lebih pendek ya dari anak seusianya.
maka tadi penting untuk melakukan screening, pengecekan. Ngecekan kan gampang ya, mudah-mudahan semua ya, hanya cek berat badan sama tinggi badan tiap bulan, terus dilihat kurvanya. Kalau misalkan ternyata kurvanya naik, bagus. Tapi kalau kurvanya datar, wah ini warning nih, hati-hati nih, kok anak saya berat badannya nggak naik-naik nih, tinggi badannya kok segitu-segitu aja, ya itu perlu dievaluasi. Ada berbagai macam penyebab timbulnya dari stunting. Yang pertama tadi ya, kurangnya asupan gizi pada anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu? Dari mulai pertumbuhan dalam kandungan dalam janin sampai dia berusia 2 tahun. Ya, biasanya asupan gizinya tuh pas lagi dia dalam kandungan. Jadi mungkin dari ibunya asupan gizinya kurang sampai dia lahir, kemudian dia itu udah berkembang, sehingga berat badan datang nggak naik gitu. Kemudian yang kedua, karena gizi ibunya ya yang kurang, tidak harus diperhatikan, terbatasnya layanan ya, masih ada beberapa orang yang lebih memilih untuk misalkan melahirkan sama dukun raji gitu ya, nggak mau ke bidan, nggak mau ke dokter gitu ya. Padahal sekarang sudah ini ya, sudah sangat leluasa ya, kalau pemerintah itu sudah memberikan kemudahan akses ya untuk melakukan proses pengecekan kehamilan gitu ya, kemudian persalinan itu dengan bahkan kalau yang punya BPJS gratis ya, ibu ya. Kemudian tadi ya masih kurangnya akses pada makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi, ini juga penting ya. Nah, tadi yang saya sebutkan stunting itu apa? Ya tadi kan kalau secara bahasa dia kategorinya pendek ya, jadi tidak sesuai dengan usia anak umuran dia. Jadi contohnya nih, misalkan dia usianya 10 bulan ya, 10 bulan dia kalau misalkan panjang badannya itu harusnya misalkan di angka 73 cm ya. Tapi ternyata pas di plotting dia di angka 68, lebih pendek tuh dari yang semestinya. Itu harus hati-hati, itu ada kemungkinan dia ke arah stunting. Nah, apa sih ciri-ciri dari stunting? Yang pertama ya, tanda pubertasnya terlambat. Apa pubertas itu? Jadi kematangan ya dari organ reproduksi. Contoh misalkan kalau pada usia perempuan itu ya, haid ya dari usia antara mungkin 9-10 sampai 14 tahun misalkan ya, itu normal range-nya. Tapi kalau yang mengalami stunting dia bisa mungkin terjadi keterlambatan, mungkin di usia 16, 17, 18, 19 masih mungkin terjadi. Itu pada perempuan ya, haidnya kan biasanya paling cepat di usia 9-10 tahun. Kalau pada anak laki-laki apa Bu? Mimpi basah ya. Mimpi basah juga sama, biasanya usia 9-10 tahun. Tapi dia bisa kalau terjadi stunting ada kemungkinan tadi keterlambatan ya. Mungkin tadi di atas usia 14-15 tahun. Itu juga harus dihitung juga. Terus yang kedua, pada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam ya, tidak banyak melakukan eye contact ya. Ini artinya mulai nih anak ini cenderung berbeda sikapnya dibandingkan anak-anak lainnya. Kemudian yang ketiga, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, ada gangguan saat dia menerima pelajaran. Pertumbuhannya melambat, yang saya bilang tadi, harusnya dia tingginya sekian, tapi di usia anak sekian nggak sesuai dengan tinggi yang semestinya ya. Selanjutnya adalah pertumbuhan gigi terlambat ya, ini juga harus menjadi evaluasi. Kalau misalkan ternyata pada usia 6 bulan sudah mulai tumbuh gigi, tapi misalkan usia 2 tahun, 3 tahun giginya belum tumbuh, ini juga bisa jadi, atau belum lengkap gitu ya, itu juga menjadi salah satu alam simptom kemungkinan ada gangguan pertumbuhan juga. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usianya ya, ini juga salah satu ya. Yang paling jelas terlihat adalah memang perbedaan dari pertumbuhannya ya, tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Apa sih dampak dari stunting ini? Banyak sekali. Yang pertama adalah anak jadi mudah sakit, gampang sakit, gampang demam, pilek dan seterusnya. Yang kedua, kemampuan kognitifnya berkurang atau dia kurang bisa menerima pelajaran di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, saat tua beresiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan, jadi dia ada gangguan
usia tuanya nanti. Yang keempat, fungsi-fungsi tubuhnya tidak seimbang, jadi ada gangguan hormonal dalam tubuhnya dia, ya. Jadi yang saya bilang tadi, seharusnya dia berat badannya sekian, tapi tidak sesuai dengan usia. Yang kelima, mengakibatkan kerugian ekonomi tentunya, ya. Terus yang keenam, postur tubuhnya tidak maksimal saat dewasa. Nah, ini kan bisa juga menimbulkan gangguan psikis ya bagi si anak. Wah, ini anaknya pendek segala macam. Nah, ini harus. Kemudian bagaimanakah langkah-langkah pencegahan dari stunting ini? Sebenarnya kita fokus pada 1000 hari pertama hidup, minimal 2 tahun ya. Jadi justru dari 6 tahun itu, justru 2 tahun itu ada salah satu golden age juga gitu. Karena itu salah satu fokus nutrisi kita, karena pertumbuhan tinggi dan berat badan kita yang jauh lebih cepat pada saat usia 2 tahun itu. Jadi tadi saya sebutkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dari saat pembuahan, ya, saat anak itu dalam janin, ya. Ini kita perlu memberikan asupan dari kepada si ibunya, ya. Ibunya nih harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang, makanan yang baik. Kemudian saat dia lahir sampai usia 2 tahun, ya, untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal, tentu kita harus memberikan tadi sama, ya, memberikan gizi yang seimbang, ya, dan tentunya tadi harus memberikan ASI eksklusif, ya, dan tambahan MPASI. Jadi kalau misalkan ternyata usia setahun ditimbang berat badan tinggi badannya, terus di plotting di kurva, kok kurang nih, masuk kategori gizi kurang, masih ada waktu tuh setahun untuk mengejar, gitu ya. Jadi misalkan kalau ASI-nya masih lanjut, berarti MPASI-nya harus dimaksimalkan dengan double protein misalkan, ya. Jadi dikurangi susunya, kurangi susu, misalkan ada skor ya, skor dikurangi, ditambah dengan makan double protein, ya. Protein kan misalkan bisa telur sama ayam misalkan gitu ya, atau buat snack MPASI yang sehat gitu ya. Nah, sekarang banyak ya, mungkin kalau yang suka ngeliat YouTube gitu ya, bagaimana cara membuat MPASI yang sehat, homemade gitu ya, buatan sendiri ya. Contohnya misalkan membuat bolu pisang gitu ya, atau misalkan pai pisang, itu kan secara bahan tidak sulit ya, hanya satu pisang, telur ya, sama terigu sama susu, udah ya. Kemudian kita harus teflon ya, itu anak suka sekali, kalorinya tinggi banget gitu ya. Atau misalkan cuma adanya telur sama tempe tahu gitu ya, nggak apa-apa juga, itu kan suatu protein juga gitu. Jadi prinsipnya adalah kita harus memberikan makanan yang baik, makanan yang sehat ya. Karena anak ini kalau kita lihat sukanya, doyannya adalah jajan ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, karena kalau jajan itu kita lihat kandungan gula dan garamnya itu tinggi. Mungkin kayak permen, coklat, itu kan tinggi banget gulanya ya. Atau bahkan makanan-makanan yang mecinnya juga tinggi, itu juga harus diperhatikan. Nah, tadi pencegahannya lebih spesifik. Jadi yang pertama tadi, ibu hamil selama dia hamil harus mengkonsumsi tablet penambah darah dan tablet zat besi ya selama dia hamil. Kemudian yang kedua tadi ya, untuk ibu hamil juga harus memberikan makanan tambahan yang sehat, yang seimbang, yang sehat untuk ibu hamil. Yang ketiga tadi harus memberikan gizi seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, lemaknya itu harus seimbang. Yang keempat, sebaiknya melakukan persalinan ya di bidan atau dokter yang ahli di bidangnya ya, agar kalau misalkan terjadi sesuatu bisa lebih antisipasi ya. Misalkan tiba-tiba dia perdarahan ya, perlu untuk transfusi misalkan ya, atau misalkan alhamdulillah misalkan tiba-tiba bayinya ada permasalahan ya, nafas dan seterusnya, itu mungkin lucu untuk perawatan intensif. Jadi kalau misalkan di vaskes atau rumah sakit ataupun di klinik yang memang memadai, itu akan memudahkan perawatan. Yang kelima, IMD
inisiasi menyusui. Ini juga penting karena ini tinggi dari kolostrum, ya. Apa itu IMG? Jadi saat anak itu lahir langsung disusukan selama 1 jam, ya. Jadi jangan dipisahkan dari ibunya karena justru 1 jam pertama itu kolostrumnya itu sangat baik, itu sangat baik untuk daya tahan tubuh si anak. Kemudian yang keenam adalah tadi memberikan ASI eksklusif. Apa itu? Hanya ASI selama 6 bulan. 6 bulan. Jangan dikasih tambahan apa-apa. Jangan dikasih sulfur, jangan dikasih pisang, jangan dikasih bubur, jangan dikasih apa, jangan. Ya. Justru 6 bulan itu adalah salah satu pertumbuhan yang signifikan bagi si bayi. Berat bayi itu bisa 1 bulannya itu kalau selama 6 bulan pertama 1 kilo ya. Iya. Ini lahirnya di 3 kilo nih. Nanti setelah 6 bulan tiba-tiba udah 10 kilo aja. Nah itu kan berarti memang ASI itu bagus banget untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian yang ketujuh, berikan makanan pendamping ASI untuk bayi dari 6 bulan sampai 2 tahun. Tentunya makanan MPASI yang sehat, ya. Boleh nggak yang instan? Ya boleh deh sekalian. Tapi kalau bisa homemade ya, itu kan lebih terjamin kesehatan dan higienitasnya. Yang kedelapan, berikan imunisasi secara lengkap dan vitamin A. Nah ini penting ya. Ini jangan sampai lewat. Jadi kan setiap anak punya buku ya, buku A itu. Jadi setiap datang, misalkan usianya udah 6 bulan, apa imunisasi yang harus diberikan ya, dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai terlewat imunisasi. Kemudian ini penting nomor 9 untuk kita melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu terdekat. Ya. Jadi sebenarnya kan tinggal kitanya aja nih mau datang apa enggak gitu kan, mau nimbang atau enggak. Sebenarnya kan simpel pemeriksaannya, hanya dia nimbang, di dada sama lingkar kepala biasanya, di plotting di kurva, dilihat tuh perkembangannya. Apakah selama misalkan 6 bulan dia naik atau tidak, selama setahun. Kalau ternyata misalkan kok malah cenderung stuck gitu ya, stagnan atau bahkan turun, nah hati-hati. Ada kemungkinan kalah tadi stunting. Tadi yang tadi sempat sampaikan, stunting itu dampaknya banyak sekali, dampak negatifnya ya. Jadi kita perlu untuk mengantisipasi. Nah ini juga penting sekali. Yang terakhir adalah kita menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu nggak ada cara lain supaya kita tetap menjadi seorang pribadi yang sehat. Kita harus melakukan PHBS ini, ya. Karena semua penyakit pencegahannya ini, ya, PHBS. COVID kemarin ini PHBS ya. Kita harus menjaga pola sedang sehat. Jadi kalau misalkan kita sedang kondisi yang sedang kurang sehat, dengan menggunakan masker supaya tidak menularkan hal yang lain, ya. Kemudian tidak merokok gitu ya. Kemudian kita makan gizi seimbang, olahraga itu PHBS tuh, olahraga, tidur cukup gitu ya. Tidak stres, jangan stres, menghindari stres. Apalagi cuci tangan penting, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas apapun ya. Apalagi ya, kita mandi sehari 2 kali, kemudian menggosok gigi, kemudian kita membersihkan rambut dan seterusnya. Itu kan keseharian sudah kita ketahui sebenarnya ya, tinggal kita mau nggak sih secara rutin melakukannya. Tadi poin cuci tangan tadi, cuci tangan itu penting ya, cuci tangan setiap sebelum dan sesudah kita. Nah tadi yang tadi saya sudah sampaikan, ada 3 komponen utama untuk kita menanggulangi stunting. Tadi pola asuh, ASI dan asah tadi yang perlu kita terapkan di anak kita. Yang kedua adalah pola makan, ya. Jadi kita harus memberikan makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang bersih untuk anak-anak kita. Yang ketiga, air bersih dan sanitasi. Ini penting sekali, ya, agar bisa terhindar dari stunting. Nah tadi ya terkait perbaikan dari misalkan pola makan ya, kemudian pola asuh dan air bersih ini harus menjadi fokus agar kita terhindar dari stunting. Nah kemudian tadi terkait kita harus datang ke posyandu ya, tujuannya adalah untuk deteksi dini dari masalah gizi ya, dengan kita
mengukur berat badan, tinggi badan, memberikan imunisasi pada anak ya, mengecek kondisi kalau anak sakit, kemudian perlu diberikan obat-obat tertentu ya. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Nah tadi penting tadi sudah disebutkan sama saya tadi sama ibu juga bahwa terkait sanitasi, cuci tangan. Ya, itu tahu nggak cara cuci tangan yang baik dan benar? Gimana caranya bu? Jari-jari. Air ya, kita taruh di sini. Kemudian Sabun. sabun. Apa yang pertama kita basuh? Tapak. Telapak. Telapak dengan telapak. Kemudian Sela-sela. sela-sela jari ya. Kemudian kuku-kuku jari, kemudian jempol dan pergelangan ya. Jadi seluruh bagian dari tangan kita ini harus dibersihkan dengan baik ya. Kemudian pengelolaan sampah rumah tangga ini harus jadi perhatikan. Baiknya sih memang dipisah ya antara sampah kering sama sampah basah sebaiknya ya. Atau minimal tidak buang sampah sembarangan ya, buang sampah penting ya. Jangan BAB atau buangan sembarangan. Pengelolaan air dan makan dalam rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah ini juga perlu kita evaluasi juga ya. Jadi prinsipnya stunting itu yang tadi saya sebutkan, kita harus memberikan gizi seimbang untuk si anaknya ya. Kemudian tentunya tidak merokok bagi orang tuanya mungkin ya, tidak merokok ya, dari minuman alkohol, menghindari tadi makanan-makanan pengawet seperti mie ya, mie. Kemudian tadi melakukan pemberian ASI eksklusif untuk si anak, IMD bagi yang bayi baru lahir, kemudian tadi MPASI yang sehat ya, ASI selama 2 tahun, dan melakukan penimbangan rutin bagi si anak, memberikan imunisasi vitamin A, serta menjaga PHBS. Salah satu yang paling utama adalah cuci tangan dengan air dan sabun. Saya kira itu benar-benar sekalian untuk pembunuhan pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Ada kekurangan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.